Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwani a'azzanillahu yakum, kita lanjutkan kembali insyaallah sore ini kajian kita di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Sore ini kita masih membahas hal-hal yang terkait dengan seputar sholat. Hadis yang ke-310 atau hadis yang ke-44 dalam bab sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum, apabila seseorang di antara kalian sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, maka janganlah dia menderum atau turun ke bawah itu, dari atas ke bawahnya itu sebagaimana turunnya unta, atau istilahnya itu terjun, terjunnya dari berdiri ke sujud itu seperti unta. Wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi, maka hendaknya dia mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi ini hadis yang pertama. Nanti insya Allah kita ada hadis yang kedua yang redaksinya 180 derajat berbeda dengan hadis yang pertama, atau dalam istilah ulama hadis disebut hadis muttarib. Ya, hadis muttarib itu bertentangan. Ada dua hadis yang bertentangan secara makna. Ya. Jadi kalau tadi kita sebutkan tangannya dulu ya. Jadi setelah i'tidal gini ya, entah gini atau gini ya, kemudian dia dahulukan tangan. Jadi sujud yang sampai kepada tempat sujud itu tangannya dulu ya. Kenapa? Karena Rasulullah melarang kama yabrukul ba'ir tadi. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini hadisnya Wa'il bin Hujr. Idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Ya. Apabila sujud, beliau mendahulukan rukbah. Rukbah itu apa? Lututnya sebelum tangannya. Jadi kalau yang satu tadi, yang pertama tangannya dulu, ini lututnya dulu baru tangan. Ya. Fa inna lil awal syahidan min hadis, ya. Dan yang awal ada hadis yang pertama memiliki syawahid atau penguat hadis yang lain, yaitu Ibnu Umar, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq, ya. Mauquf itu tidak sampai kepada Rasulullah. Jadi mu'allaq itu artinya bukan inti hadis, ya, sebagai tambahan aja dalam kitab sahihnya beliau. Taib, hadis ini ada beberapa hal yang kita bisa simpulkan. Yang pertama terkait dari segi kesahihan hadis, maka ulama ketika membahas hadis yang dua bertentangan, maka ada beberapa thariqah, ada jalan atau ada cara untuk menyelesaikan permasalahan tadi, pertentangan antara dua hadis. Yang pertama caranya adalah dengan thariqatut tarjih, ya, yaitu dilihat mana yang lebih kuat secara matan dan secara sanad. Jadi terutama secara sanad, ya. Secara sanadnya seperti apa? Jadi kalau tadi disebutkan oleh Ibnu Hajar
rahimahullah taala, hadis yang pertama aqwa minal hadis atsani. Jadi hadisnya Abu Hurairah lebih kuat dari hadisnya Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhuma, ya. Dan di sini dibahas panjang oleh syarih Syekh Fauzan, ya, tentang dua hadis ini, dari segi mana yang lebih kuat dari dua hadis ini dalam masalah tashih dan tad'if. Maka beliau menyebutkan ringkasannya, ya, wa qad ikhtalafa al-ulama fi hadzal hadis fa sahhahu qaumun wa dha'afahu akharun. Ya, ada yang mensahihkan hadis tadi, ada yang mendhaifkan. Sebagaimana kita sebutkan, tashih wa tad'iful hadis ini sifatnya ijtihadi. Sifatnya apa? Ijtihadi. Maka kalau dalam ijtihad, kaidahnya kalau ada dua mujtahid berijtihad tentang kesahihan hadis, maka la yunqadu al-ijtihadu bil ijtihad. Tidak dibatalkan ijtihad dengan ijtihad yang lain. Karena ijtihad itu secara rutbah, secara kekuatan itu sama. Maka nggak bisa orang ngengkeng gitu kan, ngengkeng itu mengeyel, ya. Ini umpamanya fulan, dia bawa qaul Imam Fulani mengatakan hadis ini sahih, yang ini mengatakan dhaif. Ya, kemudian pokoknya saya nggak mau tahu, kamu salah, hadis ini dhaif. Kemudian dia bersikeras untuk membatalkan pendapat yang satunya. Itu nggak bisa, karena secara rutbah sama-sama berijtihad. Dan artinya apa? Kalau orang sama-sama ijtihad itu ada kemungkinan salah semua, ya. Dan ada kemungkinan benar semuanya, ya. Jadi ada ihtimal khata' wa ihtimalus shawab, ya. Ada ihtimalul khata' dan ihtimalu as-shawab. Beda dengan nas yang sifatnya qat'i atau sifatnya perkara yang majma' alaih, yang sudah disepakati oleh para ulama. Maka hal-hal yang seperti ini sudah nggak ada majal di situ tadakhul, ya. Ini penting sekali supaya kita faham. Jadi kalau urusannya ijtihad, tashih sama tad'if hadis, maka nggak boleh keras-kerasan, nggak boleh sampai kepada bahkan tabdi', ya, sampai kepada tabdi', karena perkaranya perkara ijtihadi, ya. Meskipun orang nggak apa-apa dalam kehati-hatian, orang yang sudah belajar ilmu hadis dia lebih thiqah umpamanya dengan tashihnya Imam Fulan, dengan tad'ifnya Imam Fulan, nggak apa-apa. Secara pribadi dia taklid kepada seorang alim yang dia anggap di situ qaulnya itu qawi, ya, pendapatnya itu kuat, secara hujjah itu kuat, kemudian dalam teliti itu nggak masalah. Ya, ini pertama. Tapi untuk menghantam ke yang lain dengan ijtihad yang sama, maka itu tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Ya, yang ada di situ adalah tasamuh, saling menghormati, ya. Jadi ini pertama tentang masalah tashih dan tad'if. Maka ada beberapa ulama yang mensahihkan hadis tadi Abu Hurairah, ada Imam Suyuti, Imam Ahmad, ya, Ahmad Syakir, kemudian Syekh Albani sendiri mensahihkan hadis ini. Tapi nggak sedikit juga ulama-ulama yang mendhaifkan, sebagaimana ada Imam Bukhari, ya, bahkan Imam Bukhari yang mendhaifkan. Kita tahu sendiri kalau Imam Bukhari kan dalam hadis sudah nggak diragukan lagi istilahnya perannya, kepiawaiannya itu udah nggak dilakukan lagi. Imam Tirmidzi juga mendhaifkan, Imam Daruqutni juga mendhaifkan, kemudian Imam Baihaqi mendhaifkan, Imam Darawardi dan yang lain, ya, juga mendhaifkan, ya. Jadi ada beberapa ulama yang mendhaifkan hadis ini. Ya, khulasah kalam, jadi ketika hadis itu dhaif atau sahih, ya, maka hadis yang dhaif tadi otomatis kalau thariqah tarjih akan dikalahkan dengan hadis yang sahih. Jadi katakan yang pertama mengatakan mendahulukan tangannya, ya. Kemudian kita mengikuti ulama yang mensahihkan, ya. Seperti tadi Imam Albani, kemudian Imam Suyuti, ya, ikut Imam Suyuti, saya taklid ke Imam Suyuti. Nah, kemudian habis itu yang satu kita anggap dhaif, maka otomatis kita mengamalkan dengan hadis yang satu nggak diamalkan, ya, seperti itu.
Itu kalau thariqatul tarjih seperti itu. Nah, susahnya orang sekarang itu nggak ngerti ilmu hadis, nggak pernah meneliti sanad seperti apa, kemudian dia taklid ngotot. Taklidnya ngotot ya, padahal belum ngecek juga, dia nggak ngecek juga, nggak ikut ngecek rijalnya seperti apa, kemudian nggak neliti dengan detail seperti apa, tapi keras untuk apa namanya menyalahkan amalan orang lain. Nah ini nggak dibenarkan dalam konteks seperti itu ya. Maka kalau derajatnya masih muqallid ya, bahkan orang yang sekarang neliti pun itu nanti muqallid dalam masalah tasihih dan tad'if hadis ya. Itu. Jadi ini singkat secara singkat thariqah pertama ya, tentang masalah dua hadis yang bertentangan ya. Jadi dengan thariqatul tarjih. Yang kedua adalah thariqatul jama'. Ya, sebagian ulama yang menjamak dua hadis yang bertentangan ini menyampaikan dua-duanya bisa dipakai, dilihat dalam kondisional orang seseorang ya. Kalau orang itu umpamanya dia sudah sepuh, itu biasanya berat kalau harus lutut dulu. Bruk gitu mungkin bisa jadi sakit ya kan, karena dia ketika turun harus nahan badannya lebih daripada ketika tangannya dulu ya. Coba antum praktekkan, lebih berat mana, lutut dulu atau tangan dulu? Coba Faisal praktekkan saja. Lebih berat dirasake, lebih berat mana ya. Di anu aja praktekkan, i'tidal lah itu, i'tidal. Nek masih muda sih nggak kerasa, tapi kalau udah tua sininya kopong, nah itu udah coba dirasakan. Nah itu kan, terus dua tangan dulu ya. Kalau tangan dulu dia badannya ditahan. Tapi kalau orang tua biasanya ya, ini soalnya yang praktek muda ya, kalau orang tua itu nah gini ini wis kerosok kemut gitu kan. Orang tua itu sini betul. Orang tua itu kalau gini, nah ini udah kerasa sekali nih. Jangankan orang tua, saya setengah tua aja ini sudah beda dengan ketika dulu masih muda. Nah itu sebagian membawa thariqatul jama'. Jadi dua-duanya dipraktekkan, silahkan al-amru fihi sa'ah. Mau tangan dulu boleh, mau kaki dulu boleh. Ditambah lagi terkait dengan hadis ini, itu kan kamaya brukul ba'ir. Ba'ir itu tangannya mana? Siapa yang tahu ba'ir tangannya mana? Ya kan? Kan kalau ba'ir kan dua-duanya kaki gitu kan. Jadi kalau kita nyebutkan belakangnya dulu, nah paling dekat ya yang depan dianggap tangan, yang belakang dianggap kaki. Nah, saya sendiri belum pernah lihat sih ba'ir itu yabruknya seperti apa ya. Yahwi, yabruk itu yahwi itu apa? Meluncur. Ya itu turun ke bawah menuju sujud. Itu nggak bisa memastikan mana tangan dan mana kaki. Makanya di situ al-amru sa'ah, karena ihtimalnya ihtimalnya itu bisa dua-duanya ya. Jadi nanti dilihat, kalau masih muda, masih seger ya nggak kerasa, masih dua-duanya masih sama ya boleh ini ya lututnya dulu. Nah, tapi kalau kondisinya pokoknya dia sudah sepuh atau gemuk ya, atau yang lain sebagainya yang mungkin membuat dia susah ketika harus lutut dulu ya, atau sebaliknya ada orang yang mungkin tangan dulu berat ya, maka boleh lutut dulu. Jadi seperti itu thariqatul jama', dua-duanya diamalkan dengan kondisional masing-masing. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan hadil ahadits fiha bayanu sifatil huwiyyi fis sujud ya. Jadi hadis ini menjelaskan sifat ya, tadi turun menuju sujud.
Wahya minal masail allati katsura fihil kalam. Dan masalah ini banyak perdebatan dari dulu dan nggak pernah selesai. Orang ada yang yukawi qaul awal, ada yang yukawi qaul tsani, debat sampai sekarang itu masih belum selesai masalahnya. Artinya si khilaf itu muktabar, nggak bisa dirampungkan. Kayak masalah kunut itu yuk sampai hari kiamat ya nggak akan selesai. Karena memang ada dua qaul, nggak bisa orang itu membawa seluruh manusia kepada madhab dia, nggak bisa. Bagaimana dulu Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah ta'ala ketika beliau diminta oleh Khalifah Harun ar-Rasyid untuk menjadikan ya muqarrar ya madhab seluruh dunia itu adalah madhabnya beliau dengan muwatta'nya, kitab muwatta'nya. Imam Malik nggak mau, nggak mungkin saya bawa seluruh orang kepada qaul saya, nggak mungkin. Padahal kan kalau orang sekarang kepengen nyari tenar, kepengen seneng kan dia perkataan saya dipakai di seluruh dunia. Imam Malik nggak mau, karena itu satu hal yang mustahil, nggak mungkin. Satu hal yang mustahil, satu hal yang tidak mungkin untuk membawa orang itu kepada satu pendapat. Ya, maka di sini kita harus paham, makanya fiqhul khilaf, fikih khilaf, sehingga kita ngerti, oh khilafnya ini muktabar, khilaf ini khilaf yang dibolehkan, khilaf yang memang dari dulu ulama sudah bahas dan sampai hari ini nggak selesai. Mana yang minats tsawabit wal mutaghayyirat, mana yang tsawabit, halal yang harus dipegang teguh, yang orang nggak boleh melenceng dari jalan yang sudah ditetapkan, mana yang mutaghayyirat, halal yang memang masih bisa berubah gitu loh. Itu orang harus ngerti ya, masalah usul dan masalah furu'. Maka kalau kita rujuk lagi ke fikih, fikih itu artinya apa? Al-fiqhu lughatan al-fahmu, al-fiqhu syar'an al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Al-ilmu indal fuqaha, al-fiqhu indal fuqaha apa? Ada tiga, fikih lughatan, fikih syar'an, fikih indal fuqaha. Kalau tadi kita sebutkan pertama fikih secara bahasa artinya al-fahmu, faham, gitu kan? Sebagaimana perkataan Ali, walladzi falaqal habbah wa bara'an nasmah ma faddalani bi syai'in illa fahman a'tahullah 'abdan min ibadih. Jadi ketika ditanya, wahai Ali, kamu punya kelebihan apa dibanding orang lain, gitu kan? Kalau orang zaman sekarang atau zaman sebelum sekarang ini, kadang orang dianggap kelebihannya itu kalau punya aji-aji, punya ilmu kanuragan, gitu kan. Jadi bisa sampai dulu itu ada didatangi orang ya kiai ngisi itu ngisi senjata ya, supaya bisa terbang sendiri, dibacok supaya enggak mempan ya, dianggap punya kelebihan gitu kan, punya karomah, dan karomahnya itu dicari-cari, padahal karomah itu enggak dicari. Nah, maka Ali radhiyallahu anhu ditanya, kamu tuh punya kelebihan apa wahai Ali? Beliau mengatakan, saya enggak diberikan kelebihan apapun kecuali pemahaman yang Allah berikan lebih dibanding yang lain. Maka Allah menunjukkan fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Ya. Allah memberikan kelebihan Nabi Sulaiman daripada bapaknya Daud dengan pemahaman dalam menetapkan satu perkara. Itu terkait dengan lughah, secara lughah. Secara syariat apa? Ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Nah, ilmu tentang hukum syar'i. Masalah ya, ahkam syariah itu banyak ya. Contohnya al-ilm bi wujudin nar ya. Kita tahu neraka itu ada, makhlukah ya. Kemudian kita tahu jannah itu makhlukah. Wa tabqa ila yaumil qiyamah. Kita tahu bahasanya akhirat, kita tahu nanti ada barzakh, kita tahu ada mizan. Itu tapi itu kan bukan fikih, tapi itu masuk ke ahkam asy-syar'iyyah. Nah, kalau indal fuqaha apa? Al ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al far'iyyah. Ada tambahannya apa? Al far'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Ya. Itu paham dari takrif aja sudah jelas kan?
Ya, dari ta'rif sudah jelas. Ya, ilmu tentang ahkam asyariyah al-far'iyah. Jadi bukan usuliyah. Padahal orang debat itu kadang masalah fikih sampai ngotot-ngototan sampai kelahi, gitu kan? Ngotot-ngototan sampai nggak tegur sapa, ngotot-ngototan sampai musuh-musuhan. Padahal ada kalau secara ta'rif apa? Ahkam asyariyah al-far'iyah. Ya. Ya. Ahkam asyariyah far'iyah sifatnya furu', sifatnya cabang. Kalau cabang itu dia bukan usul. Diddul furu' al-usul, ya kan? Ya. Allati tariquhal ijtihad. Jadi fikih itu produk ijtihad. Produk ijtihad. Sedangkan kita sebutkan ijtihad itu orang nggak boleh ngotot dalam masalah ijtihad. Kalau ada dua mujtahidan itu yakhtalifan, kelas dua-duanya insyaallah idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrun. Fa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kan kayak gitu. Kaidahnya kan kayak gitu. Kalau dia seandainya salah, artinya salah mutlak itu, nggak mungkin lahu ajrun itu kan. Nggak mungkin yusabu alaih. Itu. Jadi ini supaya kita bisa paham masalah yang seperti ini kasurafihil kalam. Banyak orang itu sudah memperdebatkan, membicarakan, orang mendiskusikan dan belum ada ujungnya. Sampai hari ini nggak ada ujungnya, belum ketemu titiknya, karena memang memang seperti itu ya. Sampai hari kiamat ya akan la yazal amru kadzalik, gitu kan ya. Urusan ini akan tetap ada khilaf sampai hari kiamat, karena sifatnya ijtihadiyah, sifatnya far'iyah ya. La takat hunaka mas'alatun min masailil fiqhi illa satajidu fihi khilaf. Satajidu fihi khilafan ya. Kalau kita lihat masalah-masalah masail fiqhiyah itu mesti ada khilaf. Nggak mungkin dari niat aja sudah khilaf. Itu talafut nggak talafut, gitu kan. Takbiratul ihram niat beda lagi. Nanti sampai salam sudah beda. Nanti masalah yang lain beda lagi. Masalah itu masya Allah kita akan dapatkan banyak sekali khilaf ya dalam masalah fikih, karena tadi ya binanya alal ijtihad. Ya. Berkata Imam Nawawi, qala An-Nawawi rahimahullah taala, wa la yadhhar tarjihu ahadil madhhabaini minas sunnah wa qad ikhtalafa al-ulama fi hadhil mas'alah ala salasati aqwal. Jadi ini ada 3 pendapat ya. Imam Nawawi sampai mengatakan ya, sampai susah untuk mentarjih ya di antara 2 madhab ini mana yang artinya tangan dulu atau kaki dulu tadi ya. Itu susah untuk mentarjihnya, itu sangat susah. Ini artinya kalau sekelas beliau saja mengatakan la yadhhar wala siyama indal awam, sekelas Imam Nawawi yang kita tahu ya kaifa Al-Imam An-Nawawi qimatuhul ilmiyah, bagaimana keilmuan beliau ya, yang luar biasa. Beliau seorang faqih, seorang muhaddits ya, seorang hafid ya, seorang qari, seorang mukri, bukan hanya qari, mukri, seorang hafid, seorang muhaddits, seorang faqih ya. Itu enggak mengatakan susah dalam masalah ini mentarjih bainal qaulain, apalagi orang-orang awam. Tapi paling enggak kita tahu secara umum ya pendapat-pendapatnya. Pertama adalah pendapat yang pertama, annal musalli yahwi ila sujud bitaqdimi rukbataini summal yadain. Pendapat pertama adalah seseorang mendahulukan lutut terlebih dahulu, kemudian baru tangannya ya. Lutut terlebih dahulu ya, ketika i'tidal dia akan sujud, dia dahulukan lutut dulu. Waqad azahu Ibnul Munzir ila Umar bin Khattab wa ila Ibrahim an-Nakhai. Ya, pendapat ini dinisbatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim an-Nakhai ini adalah alim Kufah sebelum Abu Hanifah ya. Sebelum Abu Hanifah. Jadi termasuk jalurnya Abu Hanifah itu nanti ke Ibrahim an-Nakhai.
wa Muslim ibnu Yasar wa Sufyan ats-Tsauri wa ila Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa ashabir ra'yi. Jadi ini pendapatnya Muslim bin Yasar, Sufyan ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq ibnu Rahawiyah, kemudian ashabu ar-ra'yi secara umum, ya, yang berdalil dengan hadis Wa'il bin Hujr, ya. Wa'il bin Hujr kita sebutkan tadi hadisnya, ya, yang tadi bertentangan dengan hadis Abu Hurairah. Nah, kemudian pendapat kedua, qaulu tsani anal musalliya yahwi ila sujudi bitaqdimi yadaihi qabla rukbatayhi. Ini pendapat kedua. Jadi seorang ketika sholat dia mendahulukan tangannya ketika sujud, ya, artinya dari i'tidal menuju sujud itu dia mendahulukan tangannya, kemudian baru kedua lututnya, ya. Setelah tangan baru kedua lututnya. Wa huwa qaul Malik, ini pendapatnya Imam Malik, Imam Auza'i, sekali lagi riwayah an Ahmad. Imam Ahmad selalu riwayah an Ahmad, dan repotnya Imam Ahmad itu untuk memastikan kaul beliau yang mana itu susah. Kalau Imam Syafi'i kan ada kaul qadim sama kaul jadid. Dan kemarin baru kita tahu dari Dr. Labib, ya, ke salah satu alasan banyaknya berubah pendapat beliau dengan kaul jadid itu karena usul madhabnya juga berubah, ya. Seperti kaul sahabi, permasalahan kaul sahabi tentang masalah-masalah, ya, usul madhab itu ada yang 10 itu, ya, 10, ya, Al-Quran, sunnah, kalau ini pasti, ya, ijma', qiyas, kemudian apa? Yang qaul sahabi, masalih mursalah, kemudian qaul ahli Madinah, kemudian istishab, kemudian istihsan, ya. Ini usul-usul mazhab, ya. Nah, ini hal-hal ini tuh nanti ada khilaf, ada yang mengatakan qaul sahabi hujjah, ada yang mengatakan qaul sahabi bukan hujjah, ada yang mengatakan satu dzara itu hujjah, ada yang mengatakan enggak, ya. Kita sebutkan. Maka ketika berubah usulnya nanti banyak sekali pendapat juga yang akan berubah. Nah, itu salah satu faktor kenapa Imam Syafi'i memiliki dua kaul. Jadi kalau nanti ada di mazhab itu mana yang lebih muktamad, qaul qadim atau qaul jadid, seperti itu. Nah, kalau di mazhab Imam Ahmad susah untuk memastikan ini mana qaul Imam Ahmad yang kapan, terus bagaimana memastikannya, itu lebih susah daripada qaulnya Imam Syafi'i, karena kalau Imam Syafi'i diruntut dan beliau tercatat dengan baik, ya. Kalau Imam Ahmad mungkin hanya di masail Imam Ahmad yang ditulis oleh putranya, ya. Di situ banyak sebenarnya fatwa-fatwa beliau tentang masalah-masalah itu terkait dengan Imam Ahmad. Nah, ini qaul yang kedua, ya, yang tangan terlebih dahulu, dan mereka berdalil dengan hadisnya Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah mengatakan jangan kalian sujud, ya, tadi Rasulullah menyebutkan jangan kalian sujud sebagaimana unta, maka dahulukanlah tangan kalian sebelum kaki kalian, ya. Kemudian yang ketiga kita sebutkan tadi al-amru mukhayyar, ya. Mukhayyar itu anahu mukhayyar fi taqdimi ayyihi ma syaa wa huwa marwiyun an Malik kama dzakarahu Nawawi wa qad ajma'u ala anna shalah bikil tasifataini jaizah. Ini yang paling penting, ya. Para ulama mengatakan wa qad ajma'u, artinya baik yang berpendapat pertama atau yang berpendapat kedua, mereka sama-sama sepakat anna sholata bikil tai sifataini jaizah wa sahihah, ya. Bukan terus gara-gara, ya, karena kalau ada orang ngotot ditanya aja, memang kalau saya dahulukan lutut, sholat saya batal, gitu kan? Kalau saya dahulukan tangan, maka sholat saya batal, ya. Kalau dia jawab lagi, oh itu enggak termasuk sunnah, loh saya yakini yang termasuk sunnah ini kok saya yakininya ngikuti pendapatnya Imam Syafi'i, ya, dasarnya hadis Wa'il bin Hujr, ya, selesai kan, itu. Jadi nggak usah dipanjang-panjangkan intinya masalah seperti ini, ya. Mana mukhayyar, ya. Dan ini lebih bijak dalam artian tadi kondisional. Nanti orang ada beberapa kondisional yang dia kadang berat, ya, sujud mendahulukan lutut, ya.
Atau orang berat dahulukan tangan. Maka ketika dia berat dahulukan tangan, ya dia lutut. Ketika dia berat dahulukan lutut, ya tangan. Ya, itu kondisional. Orang kan ada yang mu'arad lil marad, kadang yang tadi ya sudah sepuh, sudah tua, ada yang gemukan gitu kan. Itu kalau lutut dulu bruk gitu kan. Karena nggak kuat. Orang kalau lutut itu kan harus nekuk dulu kan. Ya nggak mungkin langsung turun gitu kan. Mesti kan nekuk dulu. Nah, nekuk itu menahan berat badan gitu kan. Ini kan. Jadi kalau orang lebih gemuk itu ya. Karena saya sekarang agak gemuk ini. Jadi kroso ini ya. Nah, mungkin kalau antum yang kurus-kurus ini kayak siapa yang kurus? Paling kurus di sini apa? Ya. Nah, Kayas itu. Kayas enak Kayas. Belum wujud. Ya, itu kalau itu Kayas. Ya. Kayas itu kalau mungkin dahulukan ini nggak kerasa, enteng soalnya kan. Jadi dia nahan beban badannya nggak begitu susah gitu kan. Atau yang biasa kuda-kuda gitu kan, apa semuanya biasa kuda-kuda ya. Latihan itu kentes saja itu kan, kentes saja oh Pak Ari. Ya kuat aja nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang badannya ya terlatih dengan kuda-kuda 9 gitu kan. Jadi ketika dia sujud itu nahan badannya ya enteng, mungkin nahan badannya tambah beras saja nggak apa-apa gitu ya, nggak berat gitu. Jadi seperti itu. Ini terkait dengan hadis yang ke 310 ya. Jadi 3 pendapat tadi ya. Kalau saya pribadi ya lebih cenderung seperti tadi ya, mukhoyar, terserah orang mau milih mana sesuai dengan kondisional orang tersebut. Dan ini lebih bijak, Allah Ta'ala alam. Kemudian yang selanjutnya ya, hadis yang ke 313 karena tadi sudah disebutkan 310, 311, 12 ya. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada litasyahhud ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada, apabila beliau duduk di tasyahud, untuk tasyahud ya, untuk tasyahud, wada'a yadahul yusra ala rukbatihi ya, al yusra wal yumna ala al yumna wa aqada salasan wa khamsin wa asyara bi isbihi as-sababah, rawah Muslim. Wa fi riwayah wa qabada asabi'an kullaha wa asyara billati tali al-ibham ya. Jadi ini terkait dengan apa namanya tasyahud ya. Qada jadi angkoda salasan wa khamsin itu seperti ini ya. Ini sebagian mengatakan salasan wa khamsin ya. Kenapa kok salasan wa khamsin? Ini berapa nih? Ini yang tangan saya yang ini nih mirip angka berapa? 5. Kalau ini berdiri terus set. Nah, kayak berapa? 3. Berarti apa? Salasan wa khamsin. Ini salasan khamsin. Ya. Itu terkait ya. Jadi kita terjemahan secara sempurna ya, dari Abdullah bin Umar, yaitu Rasulullah SAW apabila beliau duduk untuk tasyahud. Untuk tasyahud itu berarti apa? Ya, entah tasyahud awal atau tasyahud akhir ya. Wa do'ayatahul yusra, beliau meletakkan tangannya yang kiri ala rukbatihil yusra, di atas rukbah. Rukbatihil yusra ya. Wal yumna alal yumna, yang tangan kanan ke kanan. Ya enggak mungkin gini loh. Ini kanan
yang kiri-kiri. Wa aqada salasan wa khamsin. Beliau ya tadi ya memosisikan tangannya itu seperti angka 35. Ya, makanya sebagian Syekh Jibrin itu nyebutkan kayak gini nih. Ya. Wal yumna alal yumna. Ya wa qad sallallahu wa asyara bi isba'ihi as-sababah ini. Kemudian beliau memberikan isyarat ya dengan isba'ihi ya apa namanya jarinya yang sababah, jari telunjuk ya, jari telunjuk itu. Kalau nunjuk kan nah, ini 35 ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa qabada asabi'ahu kullaha ya. Di riwayat yang lain qabada asabi'ahu kullaha kayak gini ya. Wa syara billati talil ibham ya. Isyarah billati tali al ibham ya. Memberikan isyarat dengan jari yang setelah ibham itu apa? Jempol. Setelah jempol apa? Jadi ada yang pertama gini, kedua gini ya. Jadi ini dua riwayat. Kalau yang salasan khamsin ya, itu ini. Kalau yang qabadha asabi'ahu kullaha, beliau mengepalkan seluruhnya, dan asyara billati tali al ibham, memberikan isyarat dengan jari setelah ibham. Nah, ini berarti ya, seperti ini ya. Ini terkait dengan isyarah ya. Hadis ini tentunya diriwayatkan oleh Imam Muslim ya di bab masajid wa mawadhi'is shalah. Jadi secara riwayat kuat, dan beliau meletakkan bab sifatul julus fi shalah, sifat duduk ketika sholat, wa kaifiyati wad'i al-yadaini 'alal fakhidain, dan bagaimana cara meletakkan yadain 'alal fakhidain. Fakhidain itu paha ya, di atas paha. Min tariqi Hamad ibn Salamah an Ayyub an Nafi' an Umar bin Al-Khattab an Ibni Umar anna Rasulullah SAW idza qa'ada, sampai selesai ya. Ya. Jadi riwayat yang tadi juga ada dari jalur Malik an Muslim ibnu Abi Maryam an Ali ibnu Abdurrahman al-Mu'awi annahu qala ra'ani Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar suatu ketika melihatku, wa ana a'bathu bil hasa. Aku lagi main-main dengan hasa itu apa? Kerikil ya. Fi shalah, dalam salat. Jadi mungkin orang ya, kasus kayak gini tuh ada, makanya santri salat kadang ya sok aneh-aneh kan. Ada yang ngantuk, ada yang sholat kukur-kukur gitu kan. Ya dayat ya, dulu kukur-kukur sampai berapa gerakan kayak joget gitu kan. Kukur-kukur ya. Sampai tak suruh ngulang, tadkur dayat anak amartu kabil ada. Jadi kayak aneh-aneh sholatnya itu ya. Ada yang kukur-kukur, ada yang apa tadi ngantuk, ada yang macam-macam ya. Ya kayak gini memang harus dikasih nasihat saja. Ini kan Ibnu Umar lihat siapa tadi? Lihat siapa? Dari siapa tadi? Abdurrahman ibnu Mu'awi ya. Jadi Ibnu Umar melihat saya lagi sholat itu mainan haso. Lagi sholat ada kerikil diambil apa gimana gitu. Ada orang lagi sholat ngupil. Ada lagi sholat sempet-sempetnya sholat ngupil ketika sholat ya. Ini memang godaannya luar biasa. Godaan itu ada awarid dhahirah, ada awarid qalbiyah atau nafsiyah ya. Atau khafiyah ya. Ada godaan-godaan yang sifatnya dhahir. Makanya kata Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menyampaikan kalau orang kepingin khusyuk, pertama orang harus menghilangkan gangguan-gangguan yang sifatnya dhahir. Contohnya ya la sholata indah hadr ta'am umumnya.
Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Orang kalau lapar luar biasa belum makan, kemudian dihidangkan makanan, tambah enak lagi makanan itu kan. Wow, ayam panggang atau mungkin nasi kebuli gitu kan. Lapar, sudah tercium baunya, kemudian sholat dulu, ya sholat, berangkat sholat, Allahu Akbar, langsung yang kebayang di depannya makanan yang enak tadi. Karena kenapa? Dia dalam keadaan lapar dia sudah tersaji makanan. Jadi pikirannya bukan di sholat, pikirannya di makanan. Maka untuk izalah ya tadi yang arid ya, menghilangkan gangguan tadi ya, caranya dengan makan dulu. Maka makan itu bukan berarti makan itu lebih penting dari sholat, bukan. Tapi makan itu adalah wasilah untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Ya. Kemudian wala indal akhbathan, ya, lagi kebelet banget. Ya. Tapi yang masalah setiap sholat kebelet, itu harus diruqyah kalau setiap sholat kebelet. Tapi kalau kadang gitu kan, sekali-kali kasus orang adzan, begitu adzan kebelet, ya. Sekali itu nggak apa-apa. Tapi kalau setiap adzan kebelet, ya. Yang lebih parah lagi setiap qomat kebelet, gitu kan. Wah, itu harus diruqyah. Berarti ada sesuatu fisai, harus ditanyakan dirinya itu ada apa, itu ada masalah enggak gitu, ya. Nah, ini dalam rangka untuk kekhusyuan sholat. Hal yang lain apa? Pakaian mungkin, pakaiannya bau, lengket gitu kan. Orang kalau sholat dengan keadaan itu, kalau nggak darurat ya, jangan dipaksakan, mandi dulu, dihilangkan baunya. Wa qabada asabi'ahu kullaha. Nah, ini riwayat qabada asabi'ahu kullaha, ya. Qabada wa asyara bi isba'ihi allati talil ibham. Kemudian beliau berikan isyarat dengan ya jarinya yang posisi jari tersebut setelahnya jempol. Kalau dilakukan jempol baru talil ibham, ini jari telunjuk, ya. Jadi seluruhnya di kopet, ya. Ada yang tadi salah khamsin. Wa asyara bi ismailati talil ibham wa wada'a kaffahul yusra ala fakhidhil yusra. Kemudian yang kiri di atas pahanya yang kiri, ya. Ini dua hadis yang sekali lagi dua riwayat, ya. Dua riwayat tentang hadis ini. Baik, terkait hadis ini ada beberapa hal. Yang pertama, ya, hadis ini dalil ala sifatil yadaini hala julusi tasyahhud, ya. Menjelaskan tentang sifat kedua tangan, yaitu kanan atau kiri ketika tasyahhud. Wa anal musalli yada'u yadahu al-yumna ala fakhidhil yumna, ya, diletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, tangan kirinya di atas paha kirinya. Jadi nggak kemana-mana, ya, nggak ngambil ini, nggak ke atas ini, nggak diletakkan di atas kepala atau megangi sakunya takut duitnya hilang gitu kan, ya, pegangi terus sakunya takut duitnya hilang gitu kan, atau takut jatuh HP-nya atau apa gitu kan. Nah, ini tetap ya diletakkan di sini. Amma hayatul asabi fa inna asabi al-yumna laha sifatan kama fi hadis Ibnu Umar di riwayat Taihi, ya, dengan dua riwayat tadi punya dua sifat, ya. Pertama anyak bidul khinsir wal binsir wa yahlik khinsir wal binsir, khinsir wal binsir, kemudian wa yahlik, kemudian membuat lingkaran, ya, wa yahlik, ya, khalaqatan bil wusta ma'al ibham. Nah, wusta ma'al ibham, ya, seperti tadi yang kita sampaikan, ya. Wa yarfa sababah yad'u biha, ya, yarfa sababahnya diangkat. Ini yang kedua, anyak bidul khinsir wal binsir wal wusta wa yadummu ilaihi al-ibham, ya. Jadi yakbid, khinsir, binsir, wusta, kemudian yadummu ilaihi ibham, yadummu ilaihil ibham, ya. Wa tabqa sababah marfu'ah yad'u, yang naik sababah.
Amma asabi'ul yusra fa innaha takunu mabsutah matmumah ghairu munfarijah wa atrafuha ila al-qiblah. Ya ini sifatnya. Jadi ya, apa yang yusra itu tadi takunu mabsutah matmumah ya, ghairu munfarijah, enggak munfarijah gini ya, tapi gini ya. Wa atrafuha ila al-qiblah, ujung-ujungnya ini ya menghadap kiblat. Ya, seperti itu. Waqad warada fi hadis Ibnu Umar min tariqi Ma'mar, dari hadis jalan lain dari jalan Ma'mar radhiyallahu ta'ala anhu, an Abdullah ibn Umar an Nafi' an ibn Umar wa fi akhirih wa yadul yusra ala rukbatayhi al-yusra basataha 'alaiha ya. Wa sifat tsaniyah ya subil yusra an ya'tifa asabi'a ala rukbah, ya ada yang an ya'tifa ala rukbah. Di hadis Abdullah bin Zubair qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'ada yad'u wa za'ayatahu yumna ala fakhidil yumna wa yadul yusra ala fakhidil yusra wa asyara bi isba'ihi al-sababah wa ta'ibhamahu ala isba'ahu al-wusta wa yulqin kaffahu al-yusra ala rukbatayhi wa yulqin kaffahu al-yusra ala rukbatayhi. Ini seperti itu ya. Ada yang sifat yang kedua untuk yusra ya. Jadi yang pertama seperti ini, yang kedua dia di rukbah. Ya, jadi di sini memang nggak disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar tentang sifat detail ya asabi yusra. Ya, disebutkan hanya yang detailnya yang yumna saja. Ya. Ini secara ringkas tentang sifat asabi ya, fatul asabi, dan insya Allah nanti ini masih kita lanjutkan tentang sifat asabi. Ini ada beberapa hal yang kita belum bahas ya, terkait nanti gini apa gini ya, kok gini nanti insya Allah di apa namanya pertemuan selanjutnya, karena mungkin nggak cukup sudah ada ya. Jadi nanti terkait gerak-gerakan ada yang dari awal utik, ada yang baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada yang dari awal gini terus ya. Atau ada yang bisa jelaskan ya. Hafil insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya, karena qadar Allah sudah ada, jadi kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum ya. Nanti kalau hari Selasa ya kalau bisa jam 4:30 sudah ready, jadi nggak ada yang main-main apa kemana, jadi biar kita bisa segera mulai ya gitu ya. Hari Selasa, hari Rabu ya. Barakallahu fikum, ingatnya masih dulu jadwal yang dulu ya. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya rabbi syukran hadaita qalbi syukran wa tadar bi syukran.